Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar materi selanjutnya tentang subprogram. Seperti kita bisa lihat bersama pada layar yang ditampilkan, ada sebuah contoh program yang ditulis dalam bahasa C++. Bagian utama dari program ini ya didefinisikan string str1 dan str2. Kemudian string 1 menampilkan huruf karakter maya. Kemudian ditampilkan cout hello. Kemudian kedua cout hello Joko handle dan membaca string 2. Kemudian ditampilkan hello untuk str2. Program ini kita bisa modifikasi ya. Kita ganti dengan teknik yang namanya subprogram. Jadi program yang pertama tadi untuk str1 karakter maya, di bawahnya kita tampilkan dengan cetak hello str1. Kemudian untuk bagian yang kedua, cetak hello Joko. Nah, bagian yang diberi tanda dalam kotak berwarna coklat ini, itu yang disebut dengan prosedur atau subprogram. Bagian yang kedua, misalnya kita memiliki sebuah program yang menghitung luas lingkaran. Bagian program utama yang ada di sini, konstanta float P sama dengan 3,14. Kemudian variabel yang lain, float L, R, Fx, dan X. Kemudian R1 kita beri nilai 10. Dan kita masukkan rumus lingkaran. L sama dengan P1 PI kali R1 kali R1. X 10. Fx sama dengan X kali X. Return 0. Nah, program ini dapat kita modifikasi dengan subprogram fungsi. Sehingga bagian awalnya tetap sama karena merupakan definisi variabel. Dan pada rumus lingkaran, yang pertama adalah L P1 kali R1 kali R1, kita ganti menjadi Fx kuadrat R1 yang disebut dengan fungsi. Ya. Sehingga program ini sudah dimodifikasi, kalau Anda lihat menjadi lebih singkat ya dengan teknik yang namanya subprogram, fungsi dan prosedur. Nah, jadi apa manfaatnya fungsi dan prosedur ini? Nah, ini sebuah contoh misalnya proses bisnis yang ada di ATM. Ya. ATM mungkin hanya dapat digunakan untuk memasukkan uang, ya. Tapi ATM juga dapat digunakan untuk menarik uang dan menampilkan sisa uang yang ada di dalam cash register. Untuk mengakses ATM, tentu pengguna harus memasukkan PIN. PIN yang valid adalah nilai integer di antara 101 dan 1000. Jika PIN tidak valid, maka program langsung dianggap selesai. Nah, jika PIN valid, pengguna dapat memilih beberapa menu. Di antaranya memasukkan uang, ya, atau menarik uang, menampilkan jumlah sisa uang, keluar dari program, atau salah pilih menu dan bisa kembali ke menu pilihan yang benar. Nah, jika Anda lihat blok diagram atau tampilan blok diagram dari program ATM ini, ya, maka Anda akan melihat bahwa banyak sekali bagian program yang berulang, ya, seperti entry uang, ya, tampil menu input menu, ya, tampil pesan menu salah, tampil pesan akses tidak valid, ya, dan sebagainya, cek sisa, itu ada banyak sekali yang berulang ya, dari bagian kode program ATM tersebut. Nah, disinilah sebenarnya kalau kodenya banyak berulang, artinya itu programmer harus menulis berulang-ulang program tersebut.
semakin besar program akan semakin banyak kode yang berulang. Tentu saja itu berarti membuat tidak efisien. Ya, jika bagian kode yang sama atau serupa harus diketik ulang-ulang, bahkan sering melakukan copy paste. Di samping itu, dalam banyak persoalan ada banyak rumus atau formula yang berulang-ulang dipakai dalam satu program. Ya. Sehingga diperlukan sebuah cara supaya ada bagian kode tersebut tidak perlu lagi diketik berulang-ulang, tapi dapat digunakan berkali-kali dalam program yang sama. Jadi tujuannya itu seperti itu. Bagian kode yang berulang-ulang tidak perlu diketik, ya, tapi dapat digunakan berkali-kali dalam program yang sama. Nah, disitulah kita menggunakan yang namanya teknik subprogram. Ya. Teknik subprogram seperti yang ditunjukkan tadi, ada yang namanya fungsi dan ada yang namanya prosedur. Ya. Jadi yang dimaksud dengan teknik subprogram itu adalah a set of instruction, sejumlah instruksi yang didesain untuk melakukan operasi yang sering digunakan berulang-ulang dalam sebuah program. Jadi subprogram itu adalah a set of instruction, kumpulan instruksi-instruksi yang bisa melakukan operasi-operasi yang sering dilakukan dalam sebuah program. Nah, jenis subprogram itu ada yang dinamakan fungsi dan ada yang dinamakan prosedur. Mari kita lihat bagian pertama yang disebut dengan fungsi. Fungsi itu adalah transformasi akibat pemetaan suatu nilai dari domain ke nilai yang lain dalam range. Sama seperti di matematika dalam hubungan antara fungsi dan relasi. Ya. Fungsi mempunyai nama dan mempunyai parameter formal, ya, atau harga masukan, ya, yang diberi nama dan dijelaskan tipenya apa, serta memiliki hasil. Hasil itu tentu dalam tipe data tertentu juga. Nah, fungsi harus kita definisikan, ya, terlebih dahulu supaya dapat digunakan pada bagian algoritma program. Nah, tahapan memanfaatkan fungsi, yang pertama kita definisikan dulu fungsinya. Kita beri nama, kita definisikan parameter formal atau parameter inputnya, kemudian kita definisikan tipe data hasilnya. Baru yang kedua kita realisasikan fungsinya. Jadi kita buat algoritma fungsi tersebut, ya. Seperti dalam contoh program yang pertama tadi, fungsi yang kita buat adalah fungsi untuk mengalihkan fungsi kuadrat, mengalihkan dua angka yang sama. Jadi ada proses input dan hasilnya apa. Selalu yang dibuat akan mengerjakan perkalian dari dua bilangan. Ya, fungsi kuadrat, perkalian dari dua bilangan yang sama masukannya. Baru yang ketiga, kita gunakan fungsi dalam program utama. Seperti pada contoh program tadi, kita gunakan fungsi dalam rumus lingkaran. Karena rumus lingkaran itu pasti selalu ada perkalian kuadrat, perkalian dua bilangan yang sama. Seperti itu. Nah, contoh fungsi. Fungsi bernama fx memiliki satu parameter x. Kita definisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5. Jika diberi harga x sama dengan 4, maka fungsi fx akan menghasilkan data 23. Jika diberi harga x sama dengan 1, maka fx akan menghasilkan min 1. Nah, fungsi f, contoh yang kedua, fungsi f, x dan y memiliki dua parameter, yaitu parameter x dan parameter y. Di mana definisi fungsinya f, x, y sama dengan x kuadrat tambah 3xy kurang 5y kurang 1. Jika diberi harga x sama dengan 0 dan x sama dengan 0, maka fungsi f, x, y akan menghasilkan min 1 saja. Sedangkan jika diberi harga x sama dengan 1 dan y sama dengan 0, maka fungsi f, x, y akan menghasilkan nilai 0. Ini contoh definisi fungsi dan kita gunakan fungsi itu dalam sebuah.
Nah, mendefinisikan fungsi, ya, yang pertama rumusnya adalah tipe hasil kemudian beri nama fungsi. Buka kurung, taruh parameternya, tutup kurung, kemudian diberi angka titik koma. Ya. Contohnya seperti ini, integer fungsi fx kuadrat, ya, nama fungsinya fx kuadrat, parameter masukan yaitu hanya satu, tipe datanya integer, ya, diberi nama masukannya x, jadi integer x. Ya. Hasil tentu saja bertipe integer. Nah, jadi untuk mendefinisikan fungsi ada beberapa syarat atau aturan. Yang pertama, parameter input tidak boleh kosong. Fungsi tidak membutuhkan apa-apa dari pemakainya untuk menghasilkan harga. Jika list parameter input ada atau minimal satu nama, maka merupakan satu atau beberapa nama beserta tipenya. Nah, fungsi harus menghasilkan satu harga saja dan harus memiliki satu tipe data tertentu. Nah, untuk realisasi fungsi, ya, jadi kita beri tipe hasil nama fungsinya, kemudian ada parameter-parameter, kemudian kita jelaskan spesifikasi fungsi pada bagian komentar. Ya. Sesudah itu, kita mulai program, ya, seperti biasa kita kamus lokal deklarasikan dulu nama yang dipakai dalam algoritma fungsi tersebut. Kemudian kita baru nulis algoritmanya, deretan teks algoritma. Misalnya pemberian harga, analisa kasus, pengulangan, dan lain-lain. Baru pengiriman harga di akhir fungsi harus sesuai dengan tipe hasil. Caranya adalah seperti apa? Seperti itu. Kemudian program fungsi tersebut kita tutup. Ya. Nah. Contoh realisasi fungsi, misalnya kita lihat fungsi fx kuadrat tadi. Kita beri nama fungsinya integer fx kuadrat dengan parameter integer x. Ya, seperti itu. Kemudian kita beri keterangan komentar. Dan program utama fungsi tersebut, ya, kita beri keterangan. Baru kita tulis algoritmanya bahwa seperti ini. Fungsinya, isinya seperti itu, fx kuadrat. Nah, contoh realisasi fungsi yang lain, ya, kita langsung memberikan variabel hasil, ya. Jadi dalam kamus lokal kita beli variabel hasil, integer hasil. Hanya dikenal dalam fungsi kuadrat, tidak dikenal dalam fungsi yang lain. Seperti itu. Berlaku untuk khusus fungsi ini aja. Nah, kode fungsi dalam program, ya, yang pertama seperti biasa ada judul dan spesifikasi program, baru kita deskripsi parameter, ya, masukkan, include IOStream, using namespace standar. Nah, baru kemudian kita deklarasinya fungsinya di sini di bagian atas. Ya. Sedangkan fungsinya itu sendiri kita panggil di dalam program utama. Ya. Di dalam bagian integer atau main itu baru kita taruh pemakaian fungsinya. Baru realisasi fungsi di luar dari program utama. Karena mungkin bisa terdapat pemakaian fungsi yang lain jika programnya besar. Jadi jika kita ingin menggunakan subprogram bertipe fungsi, contoh penempatan deklarasi fungsi seperti ini, pemakaian fungsi itu di dalam bagian program utama, sedangkan realisasi fungsi itu di luar dari program utama. Nah, ini misalnya contoh kita menerapkan fungsi yang kita deklarasikan tadi. Jadi deklarasi fungsi di bagian atas, ya, deklarasi fx kuadrat, integer x, kemudian program utama ada di sini. Nah, Anda lihat di sini. Jadi fungsi tersebut kita pakai di sini, ya, di dalam algoritma hasil kurang fx kuadrat x, karena kita sudah membuat fungsi fx kuadrat. Kemudian fungsi itu kita mau pakai juga di sini, diisi nilai, kita taruh juga di situ pemakaian fungsinya. Seperti itu. Di dalam bagian program utama, ya, di dalam bagian program utama ini fungsi dijelaskan. Ya, kemudian ada realisasi fungsi, ya, di luar dari programnya utama. Jadi seperti itu kita kalau menggunakan bagian yang diberi nama fungsi, ya. Nah, contoh lagi bagian yang lain, ya. Deklarasi fungsi. Anda lihat, perhatikan pada program yang ditunjukkan pada presentasi gambar.
khususnya bagian program utama yang diberi warna biru. Anda lihat di situ, fungsi selalu dipanggil di ruas kanan dari suatu ekspresi. Ya. Selalu ditulis di ruas kanan. Semua nilai termasuk variabel yang digunakan dalam pemanggilan fungsi disebut parameter aktual seperti ini. Ya. Kita memberi fx kuadrat x, kemudian x kuadrat ini kita beri nilai tadi, nah itu disebut parameter aktual. Nah, baru di sini pemanggilan fungsi dapat menjadi bagian dari ekspresi hasil. Misalnya kita ingin menampilkan fungsi tersebut ya pada layar, ya kita sesuai dengan tipe hasil fungsi. Fx kuadrat misalnya 10 seperti itu. Nah, jadi, lebih lanjut dengan fungsi ya. Fungsi itu kita bisa panggil, ya. Dimana kalau fungsi itu kita panggil, maka dapat dipakai sebagai bagian dari ekspresi, bukan merupakan suatu instruksi yang dipanggil independen. Nah, dalam ekspresi, fungsi harus dapat diletakkan di ruas kanan. Ya. Saat pemanggilan terjadi korespondensi antara parameter input dengan parameter aktual, sesuai dengan urutan penulisan dalam list nama parameter input. Nah, list parameter aktual ini harus sama ya, jumlah urutan dan tipenya dengan list parameter input pada pendefinisian fungsi. Nah, harga yang dihasilkan oleh fungsi dapat didefinisikan domainnya dengan lebih rinci. Nah, pada akhir eksekusi dari fungsi, harga yang dihasilkan oleh fungsi dikirimkan ke pemakainya. Dan fungsi hanya boleh dipakai oleh program utama, prosedur, atau fungsi lain. Ya, itu yang berkaitan dengan. Nah, contoh misalnya fungsi konversi. Ya. Konversi, ya. Tuliskanlah sebuah fungsi yang mengkonversikan harga karakter 0 sampai dengan 9 menjadi harga numerik sesuai dengan karakter yang ditulis. Ya. Berikan contoh pemakaian ya. Spesifikasi fungsi karakter to integer misalnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tuliskan karakter to integer, jadi diberikan X karakter menghasilkan harga integer yang sesuai dengan penulisan pada karakter. Ya, case 0 return 0, case 1 return 1, seterusnya hingga case 9 return 9. Ya, seperti itu. Nah, jika model fungsinya seperti ini, nah kita letakkan fungsi tersebut dalam program. Ya, jadi ada program utama integer main, ya. Kemudian kita masukkan fungsi yang tadi, ya, y karakter to integer x, sehingga di sini, ya, fungsi itu akan dipanggil setelah kita beri masukan x. Fungsi itu akan dipanggil, kemudian dia akan mengerjakan ya instruksi di dalam fungsi tersebut. Ya, fungsi yang diberikan tadi. Nah, contoh juga nilai maksimum dan maksimum 3. Jadi kita buat fungsi max 2 dan fungsi max 3 nilai maksimum. Nah, jika kita tempatkan dalam program, ya, jadi jika bagian yang pertama, ya, algoritmanya seperti ini. Ya, sedangkan untuk max 3 algoritmanya kita hanya langsung return max 2 A, B, tutup kurung dan C. Jadi fungsi-fungsi itu kita sudah diletakkan dalam algoritma. Nah, itu yang pembahasan tentang fungsi. Subprogram ada 2, fungsi ya dan prosedur, dan kita sudah membahas tentang fungsi beserta contoh pemakaiannya. Pada bagian yang lain kita nanti akan membahas yang namanya prosedur.